dengan kurikulum pendidikan, terkait dengan sistem pendidikan yang ada, itu bagaimana sebenarnya Ustazah selama ini peran dari negara? Iya, sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya ketiga pihak tadi itu adalah pihak terdampak dari sistem home learning ini gitu ya. Sebenarnya saat ini mereka itu berhadapan dengan ya sistem pendidikan di negara kita yang bisa dibilang apa ya, carut marut begitu ya, tidak jelas tujuan dan arahnya seperti apa. Sebenarnya sudah bagus kalau kemudian kita lihat gitu ya di apa namanya undang-undang berkaitan dengan pendidikan itu, kita bisa melihat tujuan pendidikan nasional gitu ya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 gitu ya tentang sistem pendidikan nasional. Di situ di pasal 3 disebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, ya, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, ini bagus sebenarnya kalau melihat di sistem atau di undang-undang ini, sistem pendidikan nasionalnya sudah bagus. Tetapi gitu ya, tetapi kalau kemudian kita lihat lebih dalam lagi secara aplikasinya, ya itu tadi menjadi tidak jelas di lapangan. Bahkan kalau kita berbicara landasan pendidikan yang pertama sekali, yaitu di asas pendidikannya, begitu ya. Negara kita itu mengambil dalam sistem pendidikannya asas sekularistik. Apa itu? Memisahkan agama dengan kehidupan. Kita bisa melihat, coba sekarang Mbak Yeni, bisa dilihat mata pelajaran agama berapa jam sehari? Seminggu berapa jam? Kalau di negeri ya umumnya 2 jam ya Ustazah ya? 2 jam gitu ya. Ya, hanya 2 jam saja. 2 jam itu bukan utuh 2 jam 120 menit, enggak ya. Itu 2 jam pelajaran. Yang biasanya 1 jam pelajaran itu hanya 40 sampai 45 menit. Mungkin ada yang kurang dari itu gitu. Kalau yang lebih enggak ada gitu kan ya. Ya, itu pelajaran agama. Kemudian yang dipelajari di agama itu ya tetap itu saja. Mulai dari masalah ibadahnya, sholat, apa namanya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, begitu, zakat, haji, nanti mungkin agak naik munakahat. Apa itu? Pernikahan, begitu ya. Masalah-masalah pernikahan, begitu. Atau mungkin nanti zakat beserta jenis-jenisnya, seperti itu. Pernahkah kemudian di dalam pendidikan agama itu membahas sistem pergaulan dalam Islam atau sistem ekonomi dalam Islam? Tidak pernah. Karena mereka menganggap Islam itu hanya sebatas agama. Dan itu dipelajari cukup 2 jam pelajaran selama 1 minggu. Begitu. Itu kalau di sekolah umum. Begitu. Pelajaran-pelajaran yang lain juga diberikan gitu ya, mungkin banyak di pelajaran matematika, bahasa Indonesia, atau mungkin IPA, pelajaran-pelajaran yang nanti akan diujikan ujian nasional. Alhamdulillah tahun ini nggak ada UNG, sudah sudah dihapus. Ini bersyukur anak-anak yang lulus tahun ini nanti langsung lulus, tidak ada ujian nasional. Ya, mereka tidak perlu repot-repot belajar banyak-banyak begitu kan. Ya, jadi mereka sudah bisa lulus. Nah, ini dipisahkan antara pelajaran agama dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Ini yang menjadi asas pendidikan kita. Kalau toh kemudian pembahasan masalah agama itu lebih banyak di sekolah-sekolah madrasah, itu sifatnya hanya sebagai ilmu saja, tanpa kemudian ada dorongan untuk melakukannya. Gitu. Coba kita belajar sholat mulai dari kelas 1 SD sampai mungkin kelas 6. Kira-kira apakah anak-anak sekarang lulus SD itu
banyak yang enggak Ustazah. Justru banyak yang enggak gitu kan ya. Nah ini Iya. gitu kan. Nah ini karena apa? Asasnya sudah memisahkan. Jadi kalau mereka mau ujian matematika, mau ujian IPA, belajarnya getu begitu ya. Ya kemudian nilainya harus tinggi. Kalau pas agama gak popo wes dapat 7 sudah cukup. Alhamdulillah begitu ya. Nah ini asas gitu ya. Asas yang mendasar. Sehingga ketika nanti mewujudnya asaskan sekularistik ini. Nah ini, jadi ini dari awal saja asasnya seperti ini, begitu, memisahkan agama dari kehidupan, gitu ya. Tidak ada kemudian campur tangan agama di dalam kehidupan. Nah ini asas yang pertama. Padahal ini nanti yang sangat penting, begitu. Ini yang pertama. Berikutnya kalau kita melihat kurikulum, ya masya Allah, gitu kan. Sejak saya sekolah sekolah SD sampai sekarang sudah ganti kurikulum berapa kali gitu ya. Kalau saya mah dulu masih apa ya, saya sudah lupa saya dulu pakai kurikulum apa. Ada yang catur bulan apalah itu gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita bisa melihat mulai kurikulum KTSP, kurikulum 2013, kemudian tematik, apalagi gitu kan. Kurikulumnya senantiasa berubah. Bingung. Gitu ya. Kayak bingung gitu Ustaz ya, gonta-ganti ya. Apalagi seorang guru begitu ya, seorang guru saya sendiri mengalami gitu ya. Kalau kemudian kurikulumnya berubah gitu ya, nanti semuanya akan berubah, baik itu pelajarannya, ada yang diberikan, ada yang tidak. Nah, kemudian juga sistem administrasinya dan sebagainya itu akan berubah semua. Nah, bingung lagi kita gitu kan. Guru lagi yang kena gitu ya. Anak-anaknya juga bingung. Loh Bu, ini kemarin sudah diberikan, sekarang diberikan lagi. Ya wes kayak mono kurikulumnya. Begitu kan akhirnya jawaban kita gitu kan. Atau ini belum pernah diberikan, kenapa kok langsung ke sini, ini nggak pernah tahu dan sebagainya gitu. Nah, ini perubahan kurikulum yang berdampak pada anak-anak dan juga guru-gurunya. Belum lagi kurikulum yang disusun saat ini itu memang kurikulum yang menyiapkan anak-anak itu menjadi seorang pekerja. Itu mungkin yang perlu digarisbawahi, itu mungkin yang perlu dicatat. Gitu ya. Pekerja. Nah, sekarang banyak SMK ya, banyak SMK. Jadi nanti begitu lulus mereka langsung bisa bekerja. Ini targetnya seperti itu. Jadi ilmu itu atau sekolah itu untuk bekerja. Ya itu. Nah ini kan yang akhirnya ketika anak-anak itu belajar di sekolah karena tuntutannya adalah bekerja, karena tuntutannya adalah nilai yang bagus supaya bisa masuk ke tempat-tempat kerja, nanti dilihat IP-nya berapa. Oh kalau IP-nya kurang dari 3, ya mahasiswa itu nggak bisa masuk ke perusahaan ini itu misalnya. Oh kalau nilainya di bawah ini dia tidak bisa masuk ke perusahaan ini itu. Nah ini mempengaruhi pola pendidikan kita. Maka anak-anak yang ada dalam mindset mereka adalah bagaimana saya mendapatkan nilai sebaik-baiknya, setinggi-tingginya. Gitu. Nah, akhirnya apa? Segala cara dilakukan. Mencontek satu hal yang biasa. Gitu kan? Bahkan mungkin satu anak yang pintar itu dia bisa mendapatkan semua hal barang-barang yang dia sukai kalau kemudian dia mau menjual jawaban PR-nya kah atau mungkin jawaban ulangannya kah, jawaban ujiannya begitu. Nah seperti ini gitu kan. Ini faktanya. Ketika kurikulum itu ya disetting atau dibuat memangnya hanya untuk bekerja. Itu standar keberhasilannya di sini adalah bekerja itu tadi. Nah ini belum lagi kalau kita berbicara lebih dalam ya Mbak Yeni ya, berbicara tentang standar ketuntasan materi belajar. Coba materi belajar 1 itu standarnya apa sih?
mata pelajaran, contohnya saja ya, standar ketuntasan materi pelajaran di matematika. Matematika misalnya tentang koordinat kartesius. Nah, itu dibahas mungkin di kelas 5, di kelas 6. Apa kemudian standar ketuntasan dari materi pelajaran itu? Ya paling-paling ya mereka mendapatkan nilai sesuai KKM 75 atau 70. Kalau untuk matematika mungkin 70, 75. Iya, betul, ya. Tetapi pernahkah terpikir dalam benak kita? Pernahkah kemudian terpikir untuk memberikan kepada anak-anak sebuah pemahaman? Sebenarnya kita belajar koordinat kartesius itu untuk apa? Nah, itu kan. Iya. Bingung Ustazah, nggak tahu manfaatnya. Nggak tahu begitu. Ya cuma itu saja gitu ya. Ketuntasan materi pelajaran itu hanya diukur dari tadi, kembali lagi, sebuah nilai. Jadi mereka tuntas belajar itu kalau nilainya 70, 75. Tetapi apakah mereka paham? Atau kalau kemudian dikasih pertanyaan lagi, sebutkan contoh penggunaan materi koordinat kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ayo. Nggak tahu. Kira-kira bisa nggak? Nggak tahu. Iya. Jangan-jangan gurunya aja juga nggak tahu gitu kan. Iya. Ya ini kan yang perlu kemudian kita pikirkan gitu ya. Ternyata banyak gitu ya sistem pendidikan kita yang sekarang kita hadapi itu adalah sistem pendidikan yang tidak jelas. Ini mau dibawa kemana gitu ya? Ini mau diarahkan kemana? Kalau kemudian anak-anak nanti diarahkan untuk bekerja begitu, siapa yang kemudian akan bisa memimpin negeri ini? Tentunya adalah para pekerja. Kalau yang memimpin negeri itu adalah para pekerja, mereka terbiasa mendapatkan uang tanpa mereka harus berpikir solusi atas sebuah persoalan. Maka akan tergambar pemimpin seperti apa yang ada di negeri ini. Hanya sekedar mementingkan nilai, kemudian hanya sekedar berpikir praktis gitu ya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan sebenarnya. Tujuan pendidikan di negara kita itu mau dibawa kemana gitu ya. Mau dibawa kemana. Kalau tadi sudah ada bagus begitu ya di dalam undang-undangnya, bagaimana kemudian kita menuju ke sana? Bagaimana untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional itu hingga terbentuk tadi dikatakan anak-anak atau manusia yang bertakwa kepada Allah. Nah, justru ini yang kemudian harus kita pikirkan. Jangan kemudian malah memikirkan hal-hal yang lainnya. Sebenarnya kalau kemudian asasnya, tujuan pendidikannya sudah jelas, gampang kok. Enak saja melangkahnya. Gitu. Iya. Kalau tadi dijelaskan ya, Ustazah Neti, ya ternyata memang kalau dari sisi asas, ya itu adalah sekularistik, ya artinya memisahkan agama dari kehidupan. Berarti wajar nggak Ustazah akhirnya di sini banyak para siswa ya mulai dari tingkat SD, SMP, SMA bahkan kemudian sampai tingkat perkuliahan ternyata di sini mereka itu kalau kita berbicara dari sisi perilaku atau akhlak ya ternyata banyak kan akhirnya mereka itu yang kemudian berperilaku rusak ya Ustazah ya sehingga tidak heran ya Ustazah ya akhirnya kemudian di sini banyak kejadian-kejadian yang kemudian memang di sini menunjukkan benar-benar miris ya mulai misalnya dari SD ternyata di sini banyak mereka itu yang kemudian kecanduan video porno misalnya padahal di salah satu sisi mungkin mereka dari sisi akademik pinter gitu Ustazah ya atau kemudian kemudian SD, SMP, kemudian banyak juga di sini SMA terutama di kota-kota besar ya Ustazah ya. Di sini itu yang kemudian tawuran. Nah, seperti itu. Berarti ini memang akibat dari sistem pendidikan yang sekularistik ya Ustazah ya. Walaupun mereka itu dari sisi ilmu atau dari sisi kalau kita berbicara nilai kan standarnya nilai sekarang ya, keberhasilan pendidikan itu mereka itu bagus tapi di salah satu sisi dari sisi perilaku memang mereka ya hancur gitu ya Ustazah ya karena memang ini akibat dari asas sekularistik betul ya Ustazah ya
Kemudian kalau kita juga berbicara terkait dengan tujuan pendidikan, itu juga ternyata juga tidak jelas. Kemudian pola pendidikan itu juga di sini mindset-nya juga di sini dibentuk untuk kemudian menjadi seorang pekerja gitu ya Ustazah ya. Sehingga memang di sini mereka itu sekolah, mereka itu masuk di dalam atau rajin mereka itu sekolah itu hanya sekedar untuk kemudian mereka itu bisa bekerja nantinya ya seperti itu ya Ustazah ya. Sehingga memang di sini akhirnya menunjukkan memang benar-benar sebenarnya miris sebenarnya kalau dilihat dari asas, kemudian kurikulumnya juga nggak jelas, kemudian mindset yang terbentuk dalam pendidikan itu adalah mindsetnya mencetak seorang pekerja. Akhirnya wajar ya Ustazah ya, akhirnya memang kalau bisa dikatakan gagal gitu nggih sistem pendidikan kita. Betul ya Ustazah? Iya, betul. Tadi sebuah realitas memang ya, kita bisa melihat seperti itu kondisinya. Ya kenapa? Karena tadi sekuleristiknya itu lebih mendominasi. Dan itu semuanya, ke seluruh aspek. Mulai dari pemerintah yang membuat kurikulumnya, mulai dari gurunya, mulai dari orang tuanya, keluarga, masyarakat, semuanya terkena imbas sistem pendidikan yang berbasis sekulerisme itu. Jadi memang paradigma sekulerisme inilah yang sangat kental sekali begitu. Sehingga semuanya terdampak. Coba kalau orang tua sekarang ditanya, ya kalau kemudian anak-anaknya diarahkan untuk sekolah SMP atau SMA atau mungkin nanti kuliah, tujuannya apa? Cari jurusan-jurusan kalau kuliah ya yang itu dibutuhkan di lapangan pekerjaan. Nah, mesti kan begitu. Iya. Kalau lapangan pekerjaannya mana yang banyak gitu. Iya, coba sekarang kedokteran itu mesti banyak gitu kan karena gajinya di masyarakat tinggi untuk kedokteran itu gitu kan. Atau kemudian cari gitu ya jurusan-jurusan yang menjamin bisa menjadi pegawai negeri, nanti gajinya terjamin, ada dana pensiunnya. Jadi apa? Jadi guru gitu ya. Nah, jadi mereka jadi guru itu bukan kemudian karena ada sebuah misi pembentukan sebuah generasi, ada sebuah cita-cita luhur untuk menyiapkan generasi ini berakhlakul karimah, kemudian menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pionir dalam kebaikan. Tetapi motivasi awal untuk menjadi guru sudah seperti itu, gitu kan. Nah ini, jadi memang paradigma sekuler ini yang akhirnya kental sekali dan itu gitu ya tercermin dalam pelaksanaan pendidikan kita. Semuanya terimbas akhirnya begitu. Jadi tidak hanya gurunya saja, tapi kemudian orang tuanya juga, anak-anak juga, masyarakat semuanya akhirnya begitu. Nah ini kan sayang sekali gitu ya kalau kemudian dikatakan kita kurikulumnya atau asasnya sudah rusak, ya memang karena itu akhirnya gitu ya tidak dibarengi dengan sebuah asas yang benar, tidak kemudian dibarengi dengan kurikulum yang benar, bagaimana kemudian teknis untuk bisa mencetak anak-anak sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang tadi, ya bagaimana mungkin kemudian pelaksana pendidikan di kehidupan gitu ya, di fakta realnya itu bisa mewujudkan itu. Mereka nggak kemudian kebayang. Bahkan mungkin dikatakan anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gambarannya takwa itu seperti apa? Ya mungkin hanya anak-anak yang sopan gitu ya, anak-anak yang sholat 5 waktu, anak-anak yang berpuasa, begitu di bulan Ramadan begini mereka nggak bolong-bolong puasanya, itu sudah cukup dikatakan sebagai anak-anak yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi bagaimana dengan perilaku sehari-hari mereka? Ada yang masih pacaran misalnya, ada yang kemudian saling contek-pencontek, tolong-menolong dalam keburukan. Nah ini kan bukan sebuah akhlak yang baik begitu. Ada yang mungkin sama gurunya, masya Allah gitu ya, subhanallah kalau kita lihat anak-anak sekarang kepada guru-gurunya, luar biasa. Itu hasil pendidikan kita saat ini yang kita tidak bisa menutup mata. Yang kita tidak bisa kemudian mengatakan pendidikan kita baik-baik saja kok,
nggak bisa kita mengatakan begitu, gitu kan ya. Ya, jadi meskipun kemudian kita lalui pembelajaran ini dengan offline atau kemudian dengan online, selama ya asas pembentukan awal dari tujuan pendidikan itu belum jelas atau dipengaruhi oleh pandangan sekuleristik itu tadi, maka ya tidak akan mungkin bisa mewujudkan anak-anak yang berperilaku baik. Anak-anak yang benar-benar real bertakwa kepada Allah itu real, tidak kemudian hanya sekedar aspek ibadah ritualnya saja, tidak seperti itu. Ya. Berarti bisa diambil entry point-nya di sini bahwasanya memang sebenarnya pertama dari sisi asasnya jelas ini asas yang berbahaya ya untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan, termasuk kemudian dalam dunia pendidikan ya, asas sekularistik ini. Kemudian juga dari sisi kurikulumnya tadi ya, karena berubah-ubah akhirnya juga membingungkan siswa plus gurunya. Kemudian dari sisi mindsetnya yaitu adalah membentuk pekerja. Nah ini berarti bisa disimpulkan bahwasanya di sini untuk saat ini sistem pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang tidak layak, ya, tidak layak untuk kemudian kita gunakan atau kita terapkan. Lalu yang menjadi pertanyaan saya ini Ustazah, lalu kalau memang ya sistem pendidikan saat ini itu tidak layak, lalu sebenarnya sistem pendidikan apa ini yang kemudian ideal? Ya, ideal untuk kemudian diterapkan. Nah, ini sistem pendidikan yang bagaimana sih? Nah, ini mungkin Ustazah bisa menggambarkan sebenarnya sistem pendidikan apa ini yang ideal. Mulai dari sisi asasnya, kemudian kurikulumnya, itu yang ideal itu yang seperti apa. Nah, ini yang kemudian mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak pemirsa ini Ustazah. Silakan. Iya, jadi sebagai seorang muslim, begitu ya Mbak Yeni ya, yang kemudian kita yakin begitu ya bahwa Islam itu bukan sekedar akidah ruhiyah. Apa itu akidah ruhiyah? Akidah ruhiyah itu adalah akidah yang mengatur masalah-masalah ruhiyah saja. Masalah sholat, masalah puasa hari ini, masalah zakat, atau mentok-mentoknya nanti haji, sudah selesai. Dianggap kalau sudah haji itu sudah sempurna keislamannya. Padahal tidak seperti itu. Islam itu bukan hanya sekedar akidah ruhiyah itu tadi. Tetapi Islam di sini juga sebagai akidah siasi. Apa itu akidah siasi? Sebuah akidah yang di situ mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Ya, baik itu mulai ekonominya, pergaulannya, gitu ya, pemerintahannya, dan juga pendidikan pun itu ada di dalam Islam. Begitu, ada di dalam sistem Islam. Inilah yang kemudian membedakan Islam itu dengan agama-agama yang lain. Kalau agama-agama yang lain mungkin hanya mengatur masalah ibadah-ibadah itu saja, tetapi kalau di dalam Islam, ya dia disebut sebagai akidah siasi karena tadi mengatur seluruh aspek kehidupan. Dan sebagai seorang Muslim, memang ketika kita beriman kepada Islam, yakin Islam itu tidak hanya sekedar agama bagi kita, tetapi sebuah ideologi yang harus kita pakai dalam kehidupan kita, maka semua sistem harusnya dikembalikan kepada sistem Islam. Apakah ada semuanya? Ada. Kalau kemudian hari ini kita tidak tahu, bisa jadi memang kita kurang piknik gitu ya. Jadi jalan-jalan ke kajian online-nya kurang ya gitu. Jadi mumpung Ramadan ini kita nggak kemana-mana, banyak online-nya begitu ya. Kita manfaatkan untuk belajar Islam secara kafah tadi. Semua sistemnya, sistem ekonomi, pergaulan, pemerintahan juga di sistem pendidikannya. Di dalam sistem pendidikan Islam begitu ya. Jelas di situ bagaimana Luqman ya menggambarkan kepada putra-putranya gitu ya. Di dalam Quran surat Luqman ayat 13 di situ disampaikan begitu ya bahwa Luqman ketika menasehati anaknya pertama kali yang ditanamkan itu adalah la tusyrik billah. Ini yang perlu kemudian dicatat. Janganlah mensekutukan Allah. Nah, ini akidah gitu. Ya, akidah yang kemudian harus kita tanamkan pertama kali kepada anak-anak kita. Dan ini menjadi asas di dalam pendidikan Islam. Jadi asasnya pendidikan Islam apa? Akidah Islam.
nanti semuanya akan disesuaikan dengan akidah Islam itu, kurikulumnya gitu ya, mata pembelajarannya, ya, kemudian standar outputnya, standar ketercapaian materinya, kemudian sampai metode belajarnya. Itu berdasarkan akidah Islam itu tadi, gitu ya. Gitu. Jadi kalau sudah asasnya akidah Islam, gitu ya, maka kurikulumnya di sini juga berlandaskan akidah Islam. Ketika menentukan materi apa yang hendak kita ajarkan ke anak-anak, maka adalah materi-materi yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Begitu. Mau menentukan standar outputnya, maka di dalam Islam, ya, output pendidikan itu adalah membentuk saksiyah Islamiyah, membentuk anak-anak yang berkepribadian Islam. Apa itu kepribadian? Pola pikir anak-anak dan pola sikapnya itu sejalan. Jadi kalau di dalam benaknya itu mengatakan sholat itu wajib, maka dalam perilaku mereka itu juga diterapkan begitu. Nah, ini tergambar gitu. Enggak kemudian hanya bisa menjawab soal sebutkan hukum puasa Ramadan. Nah, misalnya begitu. Wajib, tapi enggak melakukan. Nah, berarti ini tidak bersaksiyah Islam. Itu apa? Hal yang remeh begitu ya. Mungkin hal yang remeh atau yang sederhana, bukan yang remeh. Hal yang sederhana saja. Contohnya seperti itu gitu kan. Atau ketika kemudian tadi sholat, apa hukumnya sholat 5 waktu wajib, tetapi dibangunkan pagi-pagi susah gitu ya. Bangunnya mepet-mepet, setelah itu gendapan segera mandi berangkat sekolah. Nah, ini kan sudah enggak seimbang, antara tidak selaras antara pemikiran dan tingkah lakunya. Berarti ini tidak bersaksiyah Islam. Nah, di dalam Islam tujuan pendidikannya itu membentuk anak-anak bersaksiyah Islam. Begitu, secara pemikiran dan kemudian tingkah lakunya itu sama. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan anak-anak yang semacam ini, gitu ya, metode belajarnya pun akhirnya juga metode belajar yang sesuai dengan akidah Islam. Di dalam Islam, ya, metode pembelajarannya itu adalah talqiyan fikriyan. Talaki berarti mereka harus bertemu, melebatkan pemikiran di dalam pembelajaran mereka. Ya, harapannya ya dengan mereka itu bisa bertemu gitu ya. Bertemu itu bisa lewat banyak hal gitu. Kemudian mereka melibatkan pemikiran tadi yang saya sampaikan contohnya ya. Kenapa kita kok kemudian mempelajari koordinat kartesius? Nah, misalnya begitu. Kalau mungkin di IPA misalnya tentang rantai makanan. Kalau kemudian dalam rantai makanan itu salah satu spesiesnya punah, apa yang terjadi? Nah ini mereka mampu berpikir begitu ya. Mereka berpikir melibatkan pemikiran, kemudian dikaitkan dengan aktivitas mereka begitu. Membentuk pemahaman mereka, tidak hanya sekedar transfer ilmu begitu. Tidak hanya sekedar transfer ilmu. Jadi tidak sekedar mereka diberi materi, kemudian latihan soal, dapat 100, berarti tuntas belajarnya. Tidak seperti itu. Mereka dikatakan tuntas, dia tadi ketika secara pemikiran dan tingkah laku mereka sesuai. Begitu. Semua pelajaran nanti harus dikaitkan begitu. Metode pembelajarannya juga seperti itu. Makanya, ya, kenapa kalau di dalam sistem pendidikan Islam itu untuk anak-anak usia usia dini begitu ya, mungkin TK, SD, itu yang harus ditancapkan pertama kali adalah keimanan mereka kepada Allah. Gitu. Keimanan mereka kepada Allah. Karena dengan keimanan mereka kepada Allah ini, ya nanti akan menjadi pondasi bagi mereka untuk memikirkan hal-hal yang lain yang lebih besar begitu ya. Nah ini secara metode pembelajarannya, kemudian secara kurikulumnya seperti itu, sehingga di desain pendidikan itu
memang untuk mewujudkan anak-anak yang berkepribadian Islam, juga anak-anak yang faqih atau anak-anak yang pintar dalam masalah agamanya, juga anak-anak yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi sekali lagi, ini untuk diamalkan, bukan hanya sekedar sebagai sebuah ilmu saja. Dan yang lebih penting di dalam Ya, Kak.
Afan Ustazah ini kok sinyalnya hilang ini tadi. Ya, Mbak Yani ya. Iya. Dilanjut Ustazah. Mungkin sore-sore begini banyak yang menggunakan untuk ngabuburit gitu ya. Jadi sinyalnya pada hilang ikut jalan-jalan gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah masih bisa bergabung lagi ya. Semoga ya, alhamdulillah. Meskipun tadi sempat terputus begitu, tidak mengurangi semangat kita, ya tidak kemudian menjadikan kita kaget kemudian meninggalkan kajian kita kali ini gitu ya. Iya betul. Insya Allah. Iya. Tadi saya sampai pada penyampaian terkait dengan peran negara begitu ya dalam sebuah pendidikan. Iya. Gitu. Jadi negara itu menjadi pilar utama begitu ya dalam sistem atau dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Bagaimana tidak nanti yang mengadopsi kurikulum itu kan negara, itu kan ya. Betul. Menetapkan ini kurikulumnya mau diarahkan kemana, itu adalah negara. Kemudian yang menyiapkan fasilitas-fasilitas pendidikannya itu juga negara, gitu kan. Jadi nanti apakah kemudian gedungnya itu bertingkat, gedungnya itu mau roboh, gedungnya seperti apa, itu fasilitas yang disediakan negara. Belum lagi nanti kalau kita berbicara pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, ya penyediaan fasilitas-fasilitas misalnya peralatan-peralatan untuk praktikumnya, laboratorium-laboratoriumnya, perpustakaan-perpustakaannya, buku-buku bacaannya, itu semuanya yang menyediakan adalah negara. Kalau individu nggak mungkin, ya betapa mahalnya begitu kan. Untuk beli satu, misalnya aja beli satu mikroskop berapa harganya? Mau ngecek atau ngepek, ya pengen lihat virus corona itu seperti apa sih, nah gitu kan. Nah, kalau kemudian dikatakan kecil mematikan dan sebagainya, nah ini kan perlu adanya fakta yang bisa kita lihat pakai mikroskop. Lah masa satu mikroskop dipakai untuk 30 anak gitu kan ya nggak mungkin gitu kan. Maka butuh kemudian ada suplai dana dari negara gitu ya untuk membiayai pendidikan ini, untuk masalah-masalah fasilitas-fasilitasnya itu. Jadi kemudian terkait dengan tenaga pendidiknya itu juga negara yang harus menyiapkan. Bagaimana negara menyiapkan pendidik-pendidik yang memang kapabel dalam masalah pendidikan. Jadi mereka memang mampu untuk menjadi seorang guru, bukan kemudian guru-guru yang mencontohkan hal yang tidak baik. Kalau dalam peribahasa itu kan apa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya gitu ya. Kalau gurunya ngajari kencingnya berdiri, anak-anaknya malah lari kencingnya. Ini kan sudah tidak patut begitu ya kalau kemudian kita analogkan peristiwa itu sebenarnya gitu kan. Maka di sini negara harus menyediakan guru-guru yang berkompeten. Dia menguasai tentang psikologis anak-anak itu seperti apa, memperlakukan anak-anak itu seperti apa, gitu kan? Enggak kemudian anak-anak usia dini diperlakukan sama dengan anak-anak usia yang mungkin sudah SMP, SMA atau sebaliknya. Itu kemudian kemampuannya. Ya, jadi bagaimana kemudian negara itu menyiapkan guru-guru yang memang memiliki kemampuan dalam bidang yang diajarkannya. Nggak seperti sekarang gitu ya. Lulusan fisika ngajarnya yang lain, matematika masih mending gitu kan ya, masih selaras ya. Masih nyambung dikit. Masih nyambung. Nanti lulusan kimia mengajar geografi. Nah, ini kan sudah jauh begitu ya. Jauh banget. Sudah jauh.
Meskipun Iya. bisa dipelajari, semua ilmu itu memang bisa dipelajari. Tetapi bagaimana kemudian penguasaan materi hingga dari materi itu bisa ditarik untuk menambah keimanan kepada Allah, itu yang tidak semua guru mampu melaksanakannya. Iya. Gitu. Juga bagaimana guru-guru yang berkompeten dalam tadi misalnya sains tek, ya ilmu teknologinya, guru-guru yang tidak sekedar bisa ngetik di MS Word dan Excel saja, misalnya begitu ya. Tapi mereka mahir begitu ya. Sehingga ketika kemudian mereka mengajar itu ada modifikasi dalam pembelajaran mereka begitu. Nah, ini semuanya yang menyediakan siapa? Negara. Sampai kemudian ya sampai pada gaji gurunya. Kalau sekarang kenapa guru itu wes nggak sempat mikir target output, nggak sempat mikir ini pembelajaran yang baik itu seperti apa. Kenapa? Karena mereka tadi dikejar administrasi yang banyak, yang kedua mereka dikejar kebutuhan yang banyak, gitu ya. Iya, jadi betul. Jadi nggak cukup ya, gaji honorer aja mungkin 300.000 per bulan, mana cukup kalau anaknya kemudian 3 sekolah semua begitu kan. Maka guru habis ngajar harus kemudian bekerja lagi untuk memenuhinya. Nah, ini yang kemudian harus disediakan oleh negara. Ya, intinya di sini negara itu akan menjadi pilar utama dalam suksesnya pendidikan di sebuah negara. Begitu. Sampai kemudian pendidikan itu memang dipandang sebagai kebutuhan primer. Ya, kebutuhan primer bagi warga negara. Ya, selain sandang pangan papan gitu ya, makan, rumah, kemudian pakaian, ada kebutuhan primer yang kemudian harus dicukupi oleh sebuah negara, pendidikan dan kesehatannya. Jadi memang harus benar-benar negara itu memberikan sebuah perhatian penuh gitu ya, pendanaannya, kemudian penyiapan fasilitas-fasilitasnya dan sebagainya. Nah, ini kalau kemudian menggunakan sistem Islam, dia memang tidak bisa berdiri sendiri, begitu. Misalnya hari ini, ya sudahlah hari ini karena kita sadar diri begitu, kemudian mengambil sistem pendidikan di dalam Islam, ya gitu. Kita beri gajinya guru itu tinggi, ada sertifikasi, ada tunjangan ini, ada tunjangan itu, begitu ya. Kemudian kurikulumnya ya sudahlah kita pakai kurikulum Islam, kita pakai asasnya juga Islam seperti itu. Tetapi tidak akan bisa kalau kemudian ini diambil hanya dari satu sisi saja atau dari satu sistem saja. Kenapa? Karena sistem pendidikan itu harus ditopang dengan sistem politik yang kukuh dan mandiri. Apa maksudnya? Dia tidak ada campur tangan dari pihak yang lain. Begitu. Dia menentukan arah pendidikannya sendiri. Kalau pendidikan di negara saya, itu saya siapkan ya siswa-siswa ini nanti untuk menjadi pemimpin masa depan. Maka tidak boleh dicampuri oleh negara-negara yang lain. Gitu ya. Tidak boleh diricuki dengan sistem-sistem negara yang lain, sistem pendidikan negara yang lain. Tidak bisa. Jadi dia mandiri begitu. Sistem pendidikan Islam juga harus ditopang dengan sistem ekonominya. Kenapa? Karena kalau pakai sistem ekonomi sekarang, gitu ya, maka tidak ada dana untuk pendidikan Islam. Nggak ada dana. Karena sumber pendapatan negara hari ini mengandalkan kepada pajak. Kalau mau pendidikan yang bagus, pendidikan yang terjamin dengan fasilitas yang bagus pula, maka bayarnya juga harus besar, mahal, gitu. Atau kalau tidak begitu, pajaknya harus tinggi. Nah, ini pendidikan akhirnya kena pajak juga. Itu kalau pakai sistem kalau pakai sistem ekonomi hari ini, begitu ya. Yang itu menopang sistem pendidikan. Makanya kemudian sistem pendidikan ini pun tidak bisa berdiri sendiri, disupport dengan sistem ekonomi Islam. Yang di situ nanti akan ada
dana-dana yang masuk di Baitul Mal itu yang bisa dipergunakan untuk pendidikan di dalam negara Islam. Dari mana saja? Banyak. Bisa dari Khoroj, bisa dari Jizyah, bisa dari FAI, dan yang lainnya. Kalau kemudian kita menghitung, nah mungkin nanti ini di bagian kajian sistem ekonomi begitu ya, bagaimana kita menghitung begitu ya, menghitung pemasukan di dalam daulah itu bisa sampai apa saja. Belum lagi nanti pemasukan dari sisi kepemilikan umumnya, nah itu mungkin nanti bisa dibahas dalam kajian sistem ekonomi Islam. Itu sangat ini sekali, sangat mendukung gitu ya, mendukung untuk sampai memberikan sistem pendidikan yang terbaik begitu. Kemudian juga nanti ada didukung lagi dengan sistem hukumnya begitu. Sistem hukum. Kenapa? Karena dalam pendidikan pun tidak akan terlepas dari masalah-masalah hukum. Ya. Misalnya tadi suap menyuap, gitu kan? Ya. Atau mungkin suap menyuap, atau mungkin anak-anak yang dalam tanda kutip nakal, membuat kerusuhan dan sebagainya. Nah ini ada sistem hukum yang juga mendukung dari sistem pendidikan. Sehingga kesimpulannya apa? Tidak bisa kalau kita ingin sistem pendidikan kita menjadi baik, kita hanya mengadopsi satu sistem saja dari sistem Islam, tetapi harus semuanya diadopsi, semua sistem diadopsi. Itu. Makanya nanti kita tidak hanya di sistem pendidikan saja yang bagus, tetapi di sistem-sistem yang lainnya juga bagus. Dan itu terbukti. Ya, itu terbukti ketika kemudian Islam diterapkan, Islam tampil ke depan sebagai generasi pemimpin, juga kemudian generasi emas, generasi terbaik, menghasilkan para ulama yang sekaligus seorang ilmuwan atau ilmuwan yang sekaligus juga ulama. Mereka faqih fiddin tapi juga menguasai ilmu pengetahuan. Kesejahteraan guru juga terbukti di dalam sistem pendidikan Islam. Bahkan guru yang menulis itu luar biasa. Akan ditimbang hasil tulisannya yang sudah berbentuk buku itu dibalas dengan emas seberat bukunya. Masya Allah, ini luar biasa kalau kemudian kita memang bisa mengambil semua sistem di dalam Islam. Begitu. Jazakallah khair penjelasannya Ustazah Neti. Kalau dari penjelasan yang panjang lebar tadi, dari pertanyaan saya, lalu sistem apa? Sistem pendidikan yang bagaimana? Yang kemudian di sini yang ideal, yang kemudian layak untuk kemudian diterapkan. Ternyata kalau saya ambil kesimpulan, ternyata di sini hanya sistem pendidikan Islam ya Ustazah Neti ya. Mulai dari di sini, dari sisi akidahnya itu sudah berlandaskan, dari sisi asasnya itu adalah berlandaskan kepada akidah, yaitu adalah la tusyrik billah, ya, tidak boleh menyekutukan Allah, dan ini sangat berbeda sekali dengan sistem pendidikan saat ini yang asasnya adalah sekularistiknya. Ini sangat berbeda jauh. Berarti wajar ya Ustazah, akhirnya kemudian lahirlah di dalam sistem pendidikan Islam ini semisal Ibnu Sina ya, yang kemudian di sini kalau tidak salah beliau ini bukan hanya seorang ulama, tetapi juga beliau itu juga adalah ahli dalam bidang kedokteran. Kemudian Al-Khawarizmi gitu ya, yang kemudian bukan hanya ulama tapi juga ahli matematika. Kemudian juga ada Ibnu Khaldun. Nah, ternyata di sini ini adalah contoh real ya Ustazah ya di dalam keberhasilan sistem pendidikan Islam ya. Di sini ada tokoh-tokoh yang bukan hanya sekedar ulama ya, tetapi juga di sini mereka itu ahli di dalam bidangnya masing-masing. Ya, betul. Tadi juga Ustazah Neti mengatakan bahwasanya ternyata sistem pendidikan Islam di sini juga tidak bisa berdiri sendiri, tetapi juga harus ditopang oleh sistem-sistem yang lainnya. Termasuk kemudian adalah sistem ekonomi, itu juga harus kembali kepada ekonomi Islam. Kemudian sistem pemerintahan itu juga haruslah sistem pemerintahan Islam. Jadi memang semuanya ini haruslah kemudian menjadi satu kesatuan, yaitu adalah semuanya itu kembali kepada sistem Islam. Betul begitu Ustazah? Iya, betul. Nah, iya.
Berarti di sini banyak PR ya bagi kita ya Ustazah ya. Untuk kemudian semakin mendalami lagi ya apa namanya materi-materi terkait dengan sistem Islam. Kalau sore hari ini kita belajar banyak ya dari Ustazah Neti ini adalah terkait dengan sistem pendidikan Islam ya, mungkin nanti ke depannya di sini juga kita harus belajar ternyata ya sistem Islam ya, sistem Islam secara menyeluruh begitu ya Ustazah, intinya harus belajar Islam kafah, betul nggak Ustazah ya? Ya betul. Ini waktunya tinggal sedikit lagi Ustazah, tinggal 6 menit kalau nggak salah ya. Mungkin ada closing statement dari Ustazah Neti yang kemudian akhirnya bisa kita kita ambil, kita terapkan ya di dalam kehidupan kita. Monggo Ustazah Neti, saya persilahkan closing statement-nya. Iya kan? Baik, para sahabat muslim sekalian, baik ibu-ibu, bapak-bapak, mbak-mbak, kakak-kakak yang melihat siaran kita hari ini. Hari ini kita membicarakan satu sistem di dalam Islam, yaitu sistem pendidikan. Yang insya Allah ketika kemudian asasnya itu jelas, tujuan pendidikannya itu jelas, maka dalam kondisi apapun itu tidak akan berpengaruh apakah itu pembelajaran secara offline maupun pembelajaran secara online. Nah, mumpung ini adalah bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan yang sangat istimewa bagi kita karena kita harus berada di rumah karena adanya COVID-19 ini, begitu ya. Banyak aktivitas kita yang kita kerjakan di rumah, jangan sia-siakan waktu, ya kita mulai berbenah, kita mulai berazam untuk mengikatkan diri dengan seluruh aturan-aturannya Allah. Jika kita belum memahami salah satu darinya, mari kita mengkaji bersama-sama. Begitu, insya Allah bulan Ramadan ini ya kita diberi keberkahan oleh Allah, kita dimampukan, dan semoga Allah senantiasa segera mengangkat wabah ini. Ramadan ini sungguh adalah sebuah cita-cita yang sangat besar, sebuah cita-cita yang mulia. Semoga Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir tanpa khilafah, yang dimana khilafah itu nanti menerapkan seluruh aspek kehidupan berdasarkan syariat Islam. Ya, semoga kita bisa meneladani para sahabat gitu ya dalam menghabiskan atau mengisi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan sholih ya. Mereka berjuang untuk menegakkan syariat Islam, mereka berjuang untuk mendakwahkan Islam. Hari ini kita tidak diminta untuk berperang sebagaimana para sahabat, tetapi hari ini kita hanya diminta untuk terikat kepada syariat Islam secara kafah. Nah, semoga setelah ini kita bisa memperjuangkan Islam secara kafah dan Allah segera memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya, mungkin itu Mbak Yeni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika kemudian ada kata-kata yang salah begitu ya. Ada yang benar dari apa yang saya sampaikan, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dari yang saya sampaikan, itu karena keterbatasan saya sebagai seorang manusia. Ya, mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khair kepada Ustazah Neti yang sudah menemani kita kurang lebih 1 jam lebih 15 menit di dalam home learning bikin pusing gitu ya, sebagai host ya, memohon maaf jika ada sesuatu yang kemudian kurang berkenan, banyak kekurangannya ya, dan sekali lagi saya ingatkan kepada pemirsa Hidup Berkah ya untuk kemudian like, comment, dan subscribe ya, dan insya Allah akan menjadi pahala ya bagi kita semuanya ya. Hairul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.